Coba kalian bayangkan sekarang, sebuah masa di mana di masa itu ya, manusia itu tidak lagi dibatasi oleh usia, penyakit atau bahkan tubuh biologis. Sebuah masa ketika teknologi itu berkembang begitu sangat cepat sekali, hingga setiap tahun hidup kita tuh bisa diperpanjang nantinya. Lebih dari 1 tahun itu bisa juga. Dan pada satu titik, di mana semua ini akan berubah menjadi secara permanen. Manusia bisa saja ya, hidup secara permanen. Inilah yang disebut dengan Ray Kurzweil sebagai singularitas teknologi tahun 2045. Katanya ini akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah peradaban di dunia ini. Bukan karena kiamat, tapi karena kemungkinan tak terbatas. Itu pertanyaannya sekarang. Apakah manusia nanti akan menyatu dengan kecerdasan buatan? Apakah kematian ini akan benar-benar bisa diperpanjang nantinya? Atau tidak? Ini bukan cerita fiksi lagi, ini adalah prediksi ilmiah. Dan semuanya ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Tapi di video kali ini, saya tuh mau disclaimer dulu. Video ini, kalian mau percaya atau tidak di video ini, itu terserah kalian. Kalian gak percaya, ya udah nonton, gunakan ini sebagai hiburan saja bagi kalian. Siapa tahu ini mungkin terjadi nantinya di suatu saat nanti. Dan bagi kalian percaya, kalian jangan percaya amat sampai 100%. Karena ini masih bersifat ramalan saja. Ini masih bersifat penelitian saja. Jadi kalian jangan percaya 100% dengan adanya ini. Makanya saya disclaimer dulu. Video kali ini di luar konteks agama sama sekali, di luar konteks takdir. Jadi saya di sini mau bahas penelitiannya saja, mau bahas ramalannya saja. Bukan berarti saya bahas ini, itu bukan berarti saya tuh percaya 100% dengan adanya ini sampai menghilangkan takdir. Enggak. Ini di luar daripada itu. Ini hanya bersifat ilmiah ya. Ini sebagai ilmu bagi kalian karena ini ramalan yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa tidak terjadi. Jadi kita lihat aja nanti suatu saat. Makanya nikmati video kali ini karena ini bisa menjadi ilmu bagi kalian dan bisa menjadi hiburan bagi kalian semuanya. Pertama-tama ya, ini agar sistematis lah videonya. Kalau kita ngomongin soal masa depan ya, keabadian atau teknologi yang bisa menyatukan manusia dengan mesin. Satu nama yang hampir pasti muncul ke permukaan ini adalah suatu ilmuwan yang bernama Ray Kurzweil. Nah, pertanyaannya siapa dia? Siapa dia sebenarnya kok sampai meramal seperti ini? Kalau kita lihat biodatanya, Ray ini bukan sekedar ilmuwan biasa ya. Dia tuh penemu jenius, menulis futuris dan sekarang ini juga menjabat sebagai Director of Engineering di Google, khusus mengurusi kecerdasan buatan. Coba bayangin, kalau Google aja percaya sama visinya ini, berarti dia bukan orang sembarangan loh. Dia orang yang sangat luar biasa berarti. Nah, Kurzweil ini itu dikenal karena sederet prediksi teknologinya yang ternyata ini banyak yang terbukti akurat. Contohnya kalau kita lihat prediksinya di tahun 1990. Dia ngomong pada saat itu bahwasanya kalau internet bakal jadi bagian utama kehidupan manusia. Dia bilang pada tahun 1990 ya. Ini kurang lebih 35 tahunan lah. Ya mana pada saat itu, saat banyak orang itu masih sibuk ngirim fax atau main Snake di HP. Dia udah lihat masa depan yang penuh konektivitas. Dan dia tuh juga pernah meramalkan juga mengenai komputer, portable, AI dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia tuh pernah meramal tentang orang-orang itu bisa bicara dengan mesin secara natural. Dan sekarang ini sudah terjadi. Dan semua itu sekarang kita nikmati lewat smartphone dan asisten digital sekarang. Tapi yang bikin Kurzweil ini benar-benar beda kelas ya. Ini adalah visi gilanya soal masa depan umat manusia. Dia bukan cuma percaya teknologi bisa mempermudah hidup, tapi juga bisa menyelamatkan kita dari kematian. Ya betul, kematian. Karena buat dia ya, mati itu bukan takdir. Ini buat dia ya, mati itu bukan takdir, tapi masalah teknis katanya. Dan kalau itu masalah teknis, maka katanya ini bisa diselesaikan dengan solusi teknis juga. Ini bukan klaim asal-asalan. Semua itu dia bangun berdasarkan riset, tren ilmiah, dan logika eksponensial dan perkembangan teknologi yang ada nantinya. Yang lebih menarik lagi, ini mengenai gaya Kurzweil ini yang sangat nyambung ke anak muda dan dunia startup. Dia gak ngomong dengan bahasa rumit akademisi. Dia justru pinter banget ngejelasin masa depan dengan cara yang bikin kita tuh bisa mikir, jangan-jangan ini beneran bisa kejadian ya. Jadi dengan keahlian komunikasinya yang sangat hebat sekali. Dan karena dia punya latar belakang kuat di bidang teknik dan penemuan, kayak text to speech system, sintesisir musik, bahkan teknologi pembaca untuk tunanetra. Dia bukan cuma tukang ngomong, tapi dia tukang bikin.
Jadi waktu dia bilang manusia bisa hidup selamanya lewat teknologi, sebagian orang itu tertawa. Tapi sebagian lagi, terutama para ilmuwan dan investor teknologi besar, ini malah mulai serius mendengarkan dia. Sekarang kita masuk ke salah satu ide paling yang mencengangkan dari Ray Kurzweil ini, yaitu adalah longevity escape velocity. Kedengarannya ini kayak istilah dari film sci-fi ya. Tapi jangan salah ya, ini merupakan konsep yang sangat serius di dunia sains umur panjang nantinya. Ceritanya gini ya, maksud yang dijelaskan oleh Kurzweil ini gini. Kurzweil itu kan percaya bahwasanya kita sedang berada di titik kritis dalam sejarah manusia, di mana teknologi, kesehatan, dan bioteknologi ini berkembang bukan secara linear saja, tapi secara eksponensial. Artinya, tiap tahun bukan cuma ada kemajuan kecil, tapi lompatan yang sangat besar. Nah, kalau perkembangan ini terus berlanjut, katanya, ini akan tiba satu momen yang dia sebut sebagai longevity escape velocity. Singkatnya, atau bahasa bayinya, setiap tahun kita hidup, teknologi bisa memperpanjang hidup kita lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun bisa memperpanjang hidup kita. Contohnya gini, misalnya hari ini umur kamu 40 tahun. Dan setiap tahun ada teknologi baru yang bisa membuat tubuh kalian itu jadi lebih sehat, lebih awet, dan bahkan bisa memberikan proses penuaan. Maka di umur 50, tubuh kalian itu mungkin seperti orang yang berumur 40 lagi. Lalu di umur 60, teknologi makin canggih dan kamu malah terlihat kayak umur 35. Itu bisa saja dengan berkembangnya teknologi nantinya. Dan begitu seterusnya nantinya. Dengan kata lain ya, kematian jadi bisa ditunda tanpa batas waktunya nantinya. Jadi yang awalnya kalian umur segini, bisa saja dengan kemajuan teknologi, umur kalian, tubuh kalian seakan-akan di bawah dari umur kalian yang sekarang. Ramalan ini sangat gila sekali, tapi ini bisa mungkin terjadi, tapi gak mustahil ya. Karena sekarang aja kita udah lihat bibit-bibitnya sekarang. Terapi gen yang bisa memperbaiki DNA rusak, sel punca, atau bisa disebut dengan stem cell yang bisa regenerasi organ. Ada nanobot medis sekarang yang dirancang untuk membersihkan pembunuh darah atau pembunuh sel kanker langsung di tempatnya. Bahkan ada perusahaan biotech yang sekarang ini lagi kerja kerasnya nyari cara reprogram sel tubuh agar berhenti menua. Ini bukan fiksi ilmiah, ini riset nyata yang dananya ini sampai miliaran US dollar. Jadi Kurzweil itu memperkirakan bahwa momen longevity escape velocity ini bakal terjadi sekitar tahun 2030-an. Ini prediksinya ya. Artinya, anak-anak yang sekarang itu duduk di bangku SMA atau kuliah atau di atas dari kuliah sedikit lah. Ini kemungkinan besar ya seperti kayak saya. Ini kemungkinan besar. Ini adalah generasi pertama yang bisa hidup tanpa batas waktu nantinya. Asal mereka bisa bertahan cukup lama sampai teknologi itu matang. Sekarang teknologinya masih belum matang. Semoga saya sama kalian semuanya ini bisa hidup ya sampai nanti teknologinya itu matang. Karena harapannya ya bisa membantu dengan menambah hidup kita lah nantinya. Bagi yang kalian percaya ya. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Tapi ini bisa terjadi nantinya. Makanya pertanyaannya dengan ini semua. Ini bukan cuma bisa atau enggak ya. Tapi juga mau atau tidak. Karena ketika hidup ini makin panjang nantinya. Banyak aspek kehidupan itu juga harus berubah. Dari sistem pensiun, hubungan sosial, sampai makna hidup itu sendiri. Tapi soal itu kita bahas nanti ya, karena ini belum tentu lah. Tapi untuk sekarang pertanyaan sederhana. Kalau kamu bisa hidup 150 tahun atau bahkan selamanya, kamu mau atau tidak? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita itu bikin garuk-garuk kepala lah. Sekaligus penasaran. Yaitu ramalan mengenai manusia akan menjadi cyborg. Ya, Kurzweil sekarang itu gak cuma bilang kita bakal hidup dengan lebih lama. Dia juga percaya bahwa kita akan meningkatkan tubuh dan pikiran kita sendiri. Ini dengan teknologi nantinya. Baik secara harfiah. Ini menjadi setengah manusia, setengah mesin. Itu bisa terjadi katanya. Tunggu dulu ya. Ini bukan kayak Robocop atau Terminator yang matanya itu bisa nyala merah. Enggak. Jadi Kurzweil ini membayangkan masa depan yang jauh lebih halus, tapi juga lebih dalam. Dia membayangkan ada nanobot nantinya. Robot super kecil, sekecil sel darah merah yang bisa berenang di aliran darah kita nantinya. Tugasnya, ia membersihkan pelat di arteri, membunuh sel kanker, memperbaiki jaringan yang rusak, bahkan mungkin menggantikan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, tubuh kita itu kayak punya pasukan medis mikro yang selalu siaga 24 jam sampai 7 kali. Tapi gak cuma tubuh ya, otak itu juga ikut disentuh nantinya oleh nanobot ini. Kurzweil itu sangat percaya sekali bahwa kita nantinya itu bisa menggabungkan otak manusia
dengan kecerdasan buatan, bisa menggabungkan otak manusia dengan AI. Makanya Elon Musk itu sekarang sudah melakukan penelitian, dan itu menurut saya ini 3 hingga 5 tahun lagi ini kayaknya akan bisa lah. Jadi dari ini semua ini nanti bisa menciptakan hybrid brain atau alias otak campuran. Jadi di samping otak kita yang ada nih, itu ada campuran otak dari artificial intelligence nantinya, dari kecerdasan buatan. Artinya kita tuh punya akses langsung ke Google, bukan lewat jari tapi lewat pikiran. Mau nginget tanggal penting misalnya, atau mau inget rumus matematika, atau bahkan nyambungin memori hidup dengan database digital, kita tuh tinggal akses lewat kepala nantinya. Jadi semacam upgrade otak ke otak 2.0 nantinya. Nah ingat ya, ini bukan sekedar ide liar. Makanya saya sebutkan tadi, Elon Musk aja sekarang lewat proyek Neuralink ini juga punya visi serupa, bikin chip otak yang bisa membaca dan mengirim sinyal ke komputer. Jadi Kurzweil itu percaya bahwa dalam beberapa dekade ke depan kita akan hidup berdampingan dengan AI, bukan sebagai alat, tapi sebagai bagian dari tubuh kita. Kita akan menjadi cyborg bukan karena dipaksa, tapi karena kita memilih untuk jadi versi kita yang lebih pintar nantinya, lebih cepat dan lebih kuat. Jadi bisa saja nantinya sekolah itu sistemnya itu harus diubah sekali. Jadi di sekolah itu gak usah belajar kapan kita tuh merdeka, kapan Indonesia itu merdeka, kapan Indonesia gini gitu. Itu gak usah nantinya. Jika misalkan sudah ini. Kenapa? Karena kita tuh sudah digabungkan dengan kecerdasan buatan. Yang mungkin kehidupan nantinya ini sangat berbeda sekali. Ini sangat berubah sekali. Itu sangat. Tapi ingat, dari semua itu, ini bukan tanpa pertanyaan besar. Kalau otak kita itu digabung dengan mesin nantinya, masihkah kita menjadi manusia? Kalau kita bisa mengakses jutaan informasi dalam 1 detik, apakah itu membuat kita lebih bijak nantinya? Atau justru lebih bingung? Dan kalau sebagai manusia di-upgrade, sementara sebagai lagi tidak, apakah ini akan muncul kasta baru dalam umat manusia? Yang tentu, ini kehebatan seperti ini, keajaiban seperti ini, saya yakin ini gak akan bisa diakses seluruh manusia, gak akan. Itu hanya biasa diakses oleh segelintir elit saja. Makanya saya tanyakan tadi, apakah ini akan muncul kasta baru dalam umat manusia atau gimana? Bagi kalian yang punya pendapat, share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.